Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan kali ini dengan materi mobilitas sosial. Bapak mendoakan semoga Anda sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Anda sekalian belajar di rumah, harus tetap semangat dan jangan putus asa. Oke dulu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi dari mobilitas sosial. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, simaklah video inspiratif berikut ini yang mungkin dapat membantu Anda sekalian dalam memahami materi tentang mobilitas sosial. Kisah membangun usaha dari nol para pengusaha sukses Indonesia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah para pengusaha sukses membangun bisnis dari nol. Salah satunya adalah bukti bahwa seorang bisa menjadi pengusaha sukses walaupun tidak memiliki modal, koneksi, dan bahkan pendidikan sarjana. Hal tersebut tentu saja dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk juga berjuang menjadi pengusaha sukses dan membangun bisnis yang besar. Tanpa berpanjang lebar lebih jauh, berikut kisah inspirasi pengusaha Indonesia sukses yang membangun bisnis dari nol. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung adalah seorang konglomerat sukses yang mempunyai berbagai perusahaan besar di bawah naungan City Corp. City Corp sendiri adalah sebuah holding company yang membawahi perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mega Tbk, Mega Finance, Trans TV, Trans 7, Trans Studio, Transmart Carrefour, Detik.com, Metro Department Store, dan masih banyak lagi. Khairul Tanjung sendiri termasuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana berdasarkan Forbes, Khairul Tanjung mempunyai kekayaan sekitar 4 miliar 900 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaannya yang besar tersebut tidak diperoleh Khairul Tanjung dengan mudah. Dia merintis bisnis dari nol sebelum mencapai kesuksesan tersebut. Dan berikut kisah sukses Khairul Tanjung dalam memulai bisnis dari nol. Khairul Tanjung lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Ayahnya, Age Tanjung, adalah seorang wartawan sekaligus penerbit surat kabar lokal yang lumayan sukses. Tetapi karena tulisannya yang sering berseberangan dengan Orde Baru, surat kabar ayahnya tersebut dibedrel dan terpaksa tutup. Akibatnya, ekonomi keluarga Khairul Tanjung pun berubah dari yang sebelumnya cukup berada dan tinggal di rumah yang cukup besar, terpaksa pindah ke kontrakan pinggir kota yang sederhana.
Keadaan ekonomi keluarga yang memburuk tidak membuat ayah dan ibunya tidak memperhatikan pendidikan. Di tengah kesulitan ekonomi tersebut, Khairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hidup dengan uang yang terbatas pada masa kuliah membuat Khairul Tanjung berpikir kreatif dan mencari uang sendiri. Khairul Tanjung mulai berbisnis kecil-kecilan dengan menjual buku-buku di kampusnya. Tidak puas dengan itu, dia pun juga menerima order fotokopi untuk buku-buku kuliah dan materi kuliah dengan bantuan kenalannya yang mempunyai percetakan kecil-kecilan. Dia juga kemudian membuka usaha fotokopi di ruang kosong di bawah tangga kampusnya. Walaupun dia tidak memiliki uang untuk membeli mesin fotokopi, dia menemukan solusi melalui kemitraan dengan orang lain. Lulus dari kuliah, Khairul Tanjung merasa bahwa dirinya lebih terpanggil untuk berbisnis dibandingkan berpraktek menjadi dokter gigi. Perjalanan bisnisnya setelah kuliah tidaklah selalu mulus. Percobaan pertamanya berbisnis adalah alat kedokteran berakhir dengan kebangkrutan. Tidak patah semangat, Khairul Tanjung terjun ke bisnis kontraktor dan mengerjakan berbagai proyek konstruksi termasuk salah satunya pembuatan pabrik atau workshop peralatan berbahan dasar rotan. Tapi di tengah jalan, proyek pembuatan pabrik tersebut mangkrak karena sang pemilik proyek mengalami kesulitan keuangan. Mangkraknya proyek tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi keuangannya, dan pada saat itu dia sudah kehabisan uang. Namun, di balik kegagalan tersebut, rupanya tidak lama kemudian muncul sebuah kesempatan yang tidak diduga-duga oleh Khairul Tanjung. Dengan bermodalkan gedung pabrik yang mangkrak tersebut, Khairul Tanjung dan beberapa temannya meminjam uang ke Bank Eksim sebesar 150 juta untuk membuat pabrik sepatu. Tetapi kemudian lagi-lagi nasib memberikan cobaan bagi Khairul Tanjung. Setelah pabrik selesai dan sampai produksi dikirimkan kepada beberapa calon pembeli, perusahaan tidak mendapatkan satupun order. Di tengah kesulitan tersebut, mereka tidak menyerah dan tetap berjuang. Sampai akhirnya berkat usahanya tersebut mereka berhasil mendapatkan order dan dalam beberapa tahun mereka sudah bisa melayani pasar ekspor. Tetapi kemudian di saat pabrik sepatu itu tengah menikmati masa-masa suksesnya, Khairul Tanjung memiliki perbedaan pandangan dalam masalah bisnis dengan pemilik lainnya dan dia pun memutuskan untuk keluar dan merintis bisnisnya sendiri. Keluar dari bisnis sepatu tersebut, Khairul Tanjung kemudian mendirikan Para Group pada tahun 1987. Pada tahun 1996, Para Group mengambil alih Bank Karman yang kemudian diganti namanya menjadi Bank Mega. Di bawah naungan Para Group, Bank Mega bisa menjadi bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan pada tahun 2001, Bank Mega melakukan penawaran pabrik perdana dan menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun yang sama, anak usaha Para Group yaitu Trans TV mulai mengudara di Indonesia dan anak usahanya yang lain membuka Bandung Supermall di lahan seluas 3 hektar. Tidak berhenti dengan memulai 2 usaha baru tersebut. Pada tahun yang sama juga Para Group mengakuisisi Bank Tugu dan mengganti namanya menjadi Bank Mega Syariah. Dengan kisahnya tersebut tentu pantas jika Khairul Tanjung disebutkan dalam daftar kisah inspirasi pengusaha sukses Indonesia. Definisi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial dapat juga diartikan seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari posisi sebelumnya, atau tanpa mengalami perpindahan kedudukan.
Untuk contoh bentuk mobilitas vertikal ke atas bisa dilihat pada kasus pertama, yaitu mengisahkan tentang Bu Damaris Mendila, seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Bu Damaris menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya sebagai guru atau mengajar, tetapi melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Karena prestasinya tersebut, akhirnya Bu Damaris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi Bu Damaris tadi, karena sebelumnya dari seorang guru biasa diangkat menjadi kepala sekolah, itulah bentuk perpindahan kedudukan seseorang dari yang lebih rendah menjadi lebih tinggi, atau dalam bentuk mobilitas sosialnya disebut mobilitas sosial vertikal ke atas. Untuk bentuk mobilitas vertikal ke bawah bisa dilihat pada kasus kedua, yaitu kisah tentang Pak Gayus, di mana Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya harus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan, sehingga Pak Gayus kembali menjadi pengusaha kecil. Jadi kisah Pak Gayus tadi adalah bentuk mobilitas sosial, yaitu perpindahan kedudukan atau status dari yang sebelumnya lebih tinggi menjadi lebih rendah, atau dalam istilah bentuk mobilitas sosialnya adalah mobilitas vertikal ke bawah. Untuk bentuk mobilitas sosial yang ketiga, yaitu mobilitas sosial horizontal. Ini dapat dilihat pada kasus ketiga, yaitu kisah dari Pak Zainuri, seorang salah satu kepala sekolah di SMP di Jawa Timur. Pak Zainuri sudah bertugas di sekolah tersebut selama lebih dari 8 tahun. Nah, pada tahun ke-9 Pak Zainuri dipindahkan ke sekolah lain dan tetap menjadi kepala sekolah. Dan
Pak Zainuri di sekolah tersebut digantikan oleh kepala sekolah yang baru, sehingga Pak Zainuri tetap pada posisi semula, yaitu sebagai kepala sekolah, akan tetapi hanya berpindah tempat tugasnya, sehingga hal ini dalam istilah sosiologinya disebut sebagai mobilitas sosial horizontal atau hanya mendatar, tidak naik dan tidak juga turun. Demikianlah video pembelajaran untuk pertemuan kali ini tentang mobilitas sosial. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan video yang lain. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.